Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Nabila Pratiwi. Oke, dalam video ini aku akan menjelaskan materi kelompok 7, yaitu pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Ada di atas nih teman-teman judulnya, bisa ditengok. Mari kita mulai videonya, cekidot. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Pratiwi, saya dari kelas 1C Program Studi PGMI Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pengertian budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budaya, yakni bentuk jamak dari budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin yaitu colere, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Menurut KBBI, budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Jadi, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya sendiri terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Sedangkan kebudayaan adalah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial atau masyarakat dalam suatu ruang dan waktu. Pengembangan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Proses tumbuh dan kembangnya suatu budaya ini terbagi menjadi 3, ada internalisasi, sosialisasi, dan akulturasi. Internalisasi, manusia mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gennya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi dalam upaya pengembangan budayanya. Perasaan yang lahir dari manusia yang tidak pernah merasa puas, sehingga ia berupaya untuk selalu melakukan pengembangan-pengembangan dalam dirinya yang mempengaruhi perubahan pada budaya mereka sendiri. Yang kedua ada sosialisasi. Berkaitan erat dengan sistem sosial di masyarakat, kita memahami betul budaya dari proses sosialisasi turun-menurun, tetapi ada kalanya proses sosialisasi ini tidak sempurna dilakukan oleh generasi sebelumnya, sehingga membuat budaya yang lama terkadang diambil bagian yang sesuai dengan kondisi sekarang. Sehingga budaya yang ada dulu belum tentu ada untuk saat ini karena dipengaruhi oleh global ekonomi yang sedang berlangsung dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga ada enkulturasi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh luar masyarakat menganut budaya asli. Proses ini menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan atau penurunan nilai pada suatu budaya dalam masyarakat. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, Barat, dan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada sistem kepercayaan, sistem pemerintahan, seni bangunan, seni rupa, seni sastra, dan bahasa. Yang pertama, sistem kepercayaan. Saat kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat sudah menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Akibat adanya akulturasi, Hindu-Buddha lalu diterima masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam beragama seperti upacara keagamaan, kitab suci, dan tempat ibadah. Agama Buddha lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan dengan agama Hindu karena agama Buddha tidak mengenal sistem kasta. Yang kedua, sistem pemerintahan. Dengan masuknya budaya Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan. Banyak sekali kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Indonesia, seperti Tarumanegara, Kutai, dan Sriwijaya. Yang ketiga itu ada seni bangunan. Pengaruh Hindu-Buddha dalam seni bangunan dapat dilihat pada candi-candi. Candi Hindu berfungsi sebagai makam, sedangkan candi Buddha berfungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Yang keempat ada seni rupa. Seni rupa di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha dari India, seperti seni pahat atau ukir dan seni patung.
Yang kelima ada seni sastra. Berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Karya sastra terkenal yang mereka bawa adalah Kitab Ramayana dan Mahabharata, telah memperkaya khasanah epos dalam pewayangan di Indonesia. Yang keenam ada bahasa. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti yang sebagian besar berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan hingga saat ini, bahasa Indonesia memperkaya diri dengan bahasa Sanskerta itu. Kalimat atau kata-kata bahasa Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa Sanskerta yaitu Pancasila, Dasadharma, Kartika Eka Paksi, Parasamya, Pumakarya, Nugraha, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan Barat yang terdiri dari globalisasi, westernisasi, dan modernisasi. Yang pertama, globalisasi berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Jadi globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, dan secara istilah pun globalisasi adalah sebuah proses penyebaran melalui unsur-unsur baru yang mendunia, baik menyangkut informasi, gaya hidup, pemikiran, dan teknologi. Contoh globalisasi yang pertama itu ada produk asing banyak beredar di Indonesia. Yang kedua, masuknya ideologi-ideologi asing. Yang ketiga itu jual beli online. Kemudian yang keempat itu ada teknologi baru bisa diakses oleh semua orang. Yang kedua, westernisasi merupakan arus besar dalam menciptakan dan mengubah karakter kehidupan bangsa-bangsa di dunia secara umum dan negara Islam pada khususnya menjadi paham Barat lewat dimensi politik, sosial, kultural, dan teknologi. Dalam arti lain, westernisasi dikatakan sebagai identifikasi dan imitasi budaya Barat. Contohnya adalah pergaulan remaja yang semakin bebas, gaya hidup yang konsumtif, mulai lunturnya budaya lokal Indonesia, dan cara berpakaian meniru budaya Barat. Yang ketiga ada modernisasi, merupakan suatu proses perubahan cara dari tradisional menjadi cara baru yang lebih maju. Perubahan ini diantaranya meliputi aspek sistem sosial, ekonomi, dan politik. Lahirnya modernisasi berasal dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga menyebar luas dari kota-kota besar sampai ke desa yang terpencil. Contohnya itu ada alat-alat canggih memudahkan proses produksi pabrik. Kemudian mulai populernya cara pekerja lepas melalui aplikasi pekerjaan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan Islam terdiri dari seni bangunan, seni ukir dan kaligrafi, seni pertunjukan, dan seni sastra. Yang pertama, seni bangunan. Bukti adanya pengaruh Islam pada seni bangunan ada pada masjid. Atapnya bertingkat atau tumpang dan ada puncaknya atau mustaka. Pondasinya kuat dan agak tinggi, ada serambi di depan atau di samping. Ada menara yang merupakan bagian bangunan masjid untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Yang kedua, seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang menjadi hasil akulturasi budaya lokal dengan Islam bisa ditemukan pada berbagai bentuk. Misalnya ukiran di hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirat, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Motifnya antara lain daun bunga, bukit karang, pemandangan alam, dan kaligrafi. Sedangkan yang ketiga ada seni pertunjukan. Di antara seni pertunjukan adalah semua pertunjukan yang menggunakan musik bernuansa Islam seperti rebana, hadroh, nasyid, gambus, dan qasidah, serta adanya pementasan wayang dalam rangka menyebarkan Islam di Nusantara. Yang keempat, seni sastra. Bukti pengaruh Islam pada seni sastra sangat banyak. Di Sumatera muncul karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. Di Jawa muncul karya sastra seperti suluk, babat, tembang, dan kitab. Selanjutnya ada manfaat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia. Yang pertama, bidang sosial. Tali persaudaraan dengan masyarakat semakin kuat. Kehidupan sosial dan budaya yang beragam dapat memperkuat tali persaudaraan di antara masyarakat. Kemudian ada melatih sikap toleransi agar kondisi masyarakat tentram dan harmonis. Masyarakat hendaknya menumbuhkan dan melatih sikap toleransi kepada sesama. Yang kedua, ada bidang budaya. Memperkaya budaya nasional, keragaman sosial, dan budaya yang dapat memperkaya budaya nasional. Karena keragaman bersifat majemuk atau terdiri atas berbagai identitas budaya yang berkeanekaragam. Yang ketiga, bidang ekonomi.
Ada dua nih teman-teman. Yang pertama, sumber pendapatan pariwisata. Kondisi keberagaman membuat tiap daerah memiliki kehidupan sosial dan budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua, menarik wisatawan asing. Keragaman sosial budaya menjadi daya tarik khususnya bagi wisatawan asing. Selain bermanfaat untuk mengenalkan kekayaan budaya, hal ini juga bisa meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Wijaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus, terarah dan terpadu, guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya suatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luas, dan selektif. Strategi merawat eksistensi budaya asli bangsa Indonesia ada dua nih teman-teman. Yang pertama ada kultur experience, merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Yang kedua ada kultur knowledge, yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan budaya itu sendiri. Oke teman-teman,